Manusia ada dua, ada orang yang ditunggu malaikat maut, ada orang yang menunggu malaikat maut. Nang nyaman itu nang menunggu malaikat maut. Artinya kita sudah siap. Kita sudah siap, itu nang paling nyaman. Nang sakit itu malaikat maut nang menunggu kita. Malaikat maut nang mencari kita. Nah ini sulit. Salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbil kiram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. Wa qala Huzaifah, ma min sabahin wala masa illa wa munadi yunadi ayyuhan nas ar-rahila ar-rahil. Wa tasdiqu dhalika qawluhu ta'ala innaha la ihdal kubar naziran lil bashar liman syaa minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar fil maut. Wa qala Suhaim maula bani Tamim jalastu ila Amir ibn Abdullah wa huwa yusalli fa awjazati thumma aqbala alayya fa qala arihni bihajatik fa inni ubadir fa qultu wa ma tubadir qala malakal maut rahimakallah. Qal faqumtu anhu wa qama ila salati. Wa marra Daud at-Ta'i fasa'alahu rajulun an hadis faqal da'ni innama ubadiru khuruja nafsi. Qala Umar radhiyallahu anhu at-ta'udatu fi kulli syai'in khair illa fi amalil khairil akhirah. Wa qala al-Munzir sami'tu Malik ibn Dinar yaqul li nafsihi wayhak badiri qabla an ya'tiyakal amr wayhak badiri qabla an ya'tiyakal amr hatta karrara dhalik 60 marrah asma'uhu wa la yarani. Wa kana al-Hasan yaqul fi maw'izatihi al-mubadaratal mubadarah fa innama hiya al-anfas law hubisat in qata'at ankum a'malukum allati tataqarrabuna biha ila Allah azza wa jalla. Rahimallahu imra'an nazara ila nafsihi wa baka ala adadi dhunubihi. ثم قرأ هذه الآية إنما نعد لهم عدا يعني الأنفاس آخر العدد خروج نفسك آخر العدد فراق أهلك آخر العدد دخولك في قبرك إلى آخر. Makna kalam perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah nafa'ana bi'ulumi. Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, tidaklah di waktu pagi dan sore melainkan ada orang yang berseru menyeru. Artinya setiap pagi, setiap sore itu ada malaikat yang berseru. Ada malaikat yang berseru, namun suara malaikat itu tidak didengar oleh manusia dan jin. Seruan itu tidak didengar oleh manusia dan jin. Yang seruannya itu adalah wahai manusia, berangkat, berangkat. Maksudnya bersiap-siaplah untuk berangkat menuju ke alam kubur. Wahai manusia, bersiap-siaplah berangkat untuk menuju ke alam kubur. Demikian itu dibenarkan oleh firman Allah Ta'ala, innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar liman syaa minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Surat Al-Muddatsir. Artinya sesungguhnya neraka sakar. Neraka sakar adalah salah satu bencana yang amat besar.
sebagai ancaman bagi manusia, yaitu bagi siapa di antara kamu yang berkehendak akan maju atau mundur. Maksudnya tentang kematian. Orang-orang yang tidak mempersiapkan kematian, atau orang-orang yang menganggap kematian itu masih lawas datang kepadanya, maka dia mati tanpa ada persiapan, tanpa membereskan kewajiban-kewajibannya selama hidup di dunia, maka itu ditunggu oleh neraka yang namanya sakar tadi. Suhaim bekas budak Bani Tamim berkata, saya duduk di samping Amir bin Abdullah dan ia tengah melakukan salat. Lalu ia menyingkat salatnya, mempercepat salatnya. Kemudian ia datang kepadaku lalu berkata, senangkanlah aku dengan hajatmu. Artinya, Ikam, apa hajat datang ke sini? Lah kasih sampaikan hajat engkau itu apa? Sesungguhnya saya bersegera. Apa hajat engkau? Apa tujuan engkau datang ke sini? Cepat utarakan. Lah kasih apa garang? Aku hendak lakas. Lalu saya bertanya, ujar Suhaim, apa yang kamu segerakan? Hendak lakas nak mana? Amir bin Abdullah menjawab, malakal maut. Mudah-mudahan Allah merahmatimu wahai Suhaim. Ia berkata, lalu saya terus berdiri daripadanya dan ia berdiri untuk melakukan salat. Daripada kada hendaknya membuang-buang waktu dalam hal yang kurang bermanfaat, daripada khawatirnya mati di dalam keadaan tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai tamu yang datang disuruh lakasi, nah pegarang hendak apa? Karena melawas bepandir macam-macam berusia, mati, maka mati dalam keadaan kada berzikir kepada Allah, dan itu satu kerugian bagi mereka itu. Daud At-Ta'i berjalan, lalu seseorang laki-laki bertanya kepadanya tentang suatu hadis. Wahai Daud, nah apa maksudnya hadis ini? Maka Daud menjawab, tinggalkan saya. Sesungguhnya saya bersegera kepada keluarnya diriku. Kok kalau kamu menjawab itu, aku nak lakas. Khawatir kalau datang kematian kepadaku. Nah, jadi ini contoh orang-orang yang umurnya sudah diambang kematian. Mereka kadang menganggap kematian itu datangnya sore, datangnya malam, datangnya besok, tapi mereka merasa bahwa kematian itu dalam keadaan apapun bisa datang kepadanya. Umar radhiyallahu anhu berkata, pelan-pelan pada setiap sesuatu itu baik. At-ta'anni minallah, perlahan itu daripada Allah. Makan artinya perlahan, berjalan perlahan. Apapun perlahan itu adalah terpuji. Artinya lalawanannya perlahan itu terburu-buru. Maksud terburu-buru itu kada berpikir panjang, nikat. Ta'anni itu perlahan-lahan, artinya berpikir. Melakukan ini apa bahayanya, apa akibatnya di dunia, apa akibatnya di akhirat. Nah itu terpuji.
Pelan-pelan pada setiap sesuatu itu baik. Selain amal perbuatan kebaikan bagi akhirat, selain urusan akhirat. Kalau urusan akhirat itu jangan pelan-pelan lagi artinya. Urusan akhirat, urusan persiapan kematian itu jangan perlahan. Itu mesti disegerakan. Al-Munzir berkata, saya mendengar Malik bin Dinar berkata kepada dirinya sendiri. Malik bin Dinar berkata kepada dirinya sendiri, celaka kamu wahai diriku. Bersegeralah sebelum urusan datang kepadamu. Urusan itu artinya malaikat maut. Bersegeralah sebelum urusan itu datang kepadamu. Celaka kamu, bersegeralah sebelum urusan datang kepadamu. Sebelum kematian itu datang kepada kamu. Sehingga beliau mengulanginya yang demikian itu sampai 60 kali. Celaka kamu, bersegeralah sebelum datang kematian itu kepada kamu. Kan manusia ada dua, ada orang yang ditunggu malaikat maut, ada orang yang menunggu malaikat maut. Nang nyaman itu nang menunggu malaikat maut. Artinya kita sudah siap. Kita sudah siap, itu nang paling nyaman. Nang sakit itu malaikat maut nang menunggu kita. Malaikat maut nang mencari kita. Nah ini sulit. Nah Malik bin Dinar tadi beliau ingin menjadi orang yang menunggu kedatangan malaikat maut itu. Al Hasan Basri berkata dalam nasihatnya, bersegeralah. Artinya bersegeralah itu membirisakan pekerjaan-pekerjaan kita yang membawa susah sesudah mati. Bersegera, hutang lah kasih bayari, mun duitnya ada walaupun kada sampai tempo. Kalau dia juga untungnya. Yang hutang misalnya janji sampai tanggal 1. Tanggal 20 sudah ada duitnya, bayari. Karena mau kita mati, waris mun tentu membayari. Waris kada tentu lagi membayari akan. Baiknya tahu. Ada catatannya. Hutang ko lawan si fulan sekian, hutang ko lawan. Nah, barangkali kada ada catatan nih. Nah, waris kada tahu dibagi waris harta. Hutang maka kita menanggungnya dalam kubur, terpasung, terjarat. Waris maka nyaman. Nang kada bermutur jadi bermutur, nang rumah buruk jadi rumah baik. Si waris ininya kada tahu. Catatannya kada ada, wasiatnya kada ada. Dikira warisnya kada ada hutang ke sana, kada tahu di sana ada hutang, di sini ada hutang. Nah, jadi maksudnya bersegeralah itu, bersegeralah, nah artinya membirisakan. Jangan sampai ada hutang piutang itu. Jangan sampai kita dicabut roh, hutang ada dalam tanggungan kita. Kecuali orang nang bangkrut, orang bangkrut, nah itu lain kisahnya. Orang yang dulunya ada berhutang, kemudian dapat musibah, ada kau lagi bayar hutang, inya berusaha, inya berniat bayar, amun dapat itu ada lain bicaranya. Ini orang nang kau aja bayar hutang, bayari ya hutang itu. Ada dulu merasa pernah membunguli orang, nah selesaikan membunguli orang itu. Ada dahulu pernah mengambil ampun orang, nah itu ganti ampun orang nang diambil itu. Nah itu maksudnya bersegera. Ada sembahyang qadaan, bayari. Jangan menunggu waris kena bayar baras, amun tentu diterima itu. Ada orang berhutang sembahyang kada perlu mengqada aja berwasiat bila aku mati kena bayarakan baras sekian ton. Ini berduit orangnya.
Ini orang berduit sembahyang berpuluh tahun kada karuan sembahyang. Suruh mangkada kuliah rebananya mangkada. Suruh mangkada kada cukup waktunya mangkada ini berpuluh tahun sembahyang kada jelas. Alanya bepasan kena bila mati ya biarkan waris membaras berapa liter hitungannya aku tinggal duit juga sudah warisnya itu. Nah ini itu kada tantu lagi. Nang jelas seorang dulu mangkada. Seorang ini mangkaga. Nah ini maksudnya bersegeralah itu. Bersegeralah. Hanya saja itu adalah napas-napas. Hidup ini hanya napas. Yang jikalau ditahan, jika napas itu ditahan, kada kau keluar, kada kau masuk lagi, niscaya terputus daripadamu amal-amal perbuatanmu yang dapat mendekatkanmu kepada Allah Azza wa Jalla. Anak bababari, wahini bababari, jangan mahadang bah mati, pahalanya halus. Kada muat lamari bisi baju binian rajin kada muat lamari bisi baju sekali ke pengantin ganti baju ke pengantin nukar baju kada muat lagi lamari jam beriakan dia bila mati pahalanya kada bilang halus benar kalau sudah mati itu nanang ganal pahala itu beriakan lagi sihat lagi masih hendak memakainya itu nang diberiakan. Nah ini nang maksudnya bersedia sebelum mati. Jikalau napas itu ditahan, terputus daripadamu amal-amal perbuatanmu yang dapat mendekatkanmu kepada Allah Azza wa Jalla. Kada kau lagi bababari, kada kau lagi bababari. Nah mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada seseorang yang memandang kepada dirinya dan menangis atas bilangan dosa-dosanya. Kemudian beliau membaca ayat ini, innama na'uddu lahum adda. Artinya sesungguhnya kami hanya menghitung untuk mereka dengan perhitungan yang teliti. Maksudnya nafas-nafas itu. Kita sudah ditakdir oleh Allah bahwa kita akan diberi napas oleh Allah sekian miliar atau triliun kali, ada hitungannya. Jadi napas ini Allah memberi kita, ada hitungannya, ada takarannya. Kita diberi napas oleh Allah sekian kali banyaknya, dan Allah itu maha teliti dalam menghitung itu. Kada mau labihan, kada mau kurang daripada napas yang sudah dijatahkan itu. Akhir bilangan adalah keluarnya nafasmu. Akhir bilangan adalah berpisah dengan keluargamu. Akhir bilangan adalah masuknya kamu dalam kubur. Ini sudah habis. Kalau sudah habis napas, nah sudah. Lawan keluarga berpisah, lawan harta berpisah, diatar masuk ke dalam kubur. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bersungguh-sungguh sebelum beliau wafat dengan kesungguhan yang sangat. Lalu dikatakan kepada beliau, jikalau engkau menahan diri atau engkau mengasihi dirimu dengan sebagian kasih sayang. Abu Musa al-Ash'ari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau di akhir-akhir umur sudah sakit-sakitan. Sudah tua, makin berhimat beribadah. Makin berhimat beribadah. Jadi jarang keluarga bisa sadangi pang beribadah itu sudah tua, sudah uzur itu. Nah kasihani diri itu, kasihani diri.
Maka beliau menjawab, sesungguhnya kuda apabila dilepas lalu ia mendekati ujung tempat larinya, mendekati finisnya, niscaya ia mengeluarkan semua yang ada padanya. Untuk kalau kuda itu punya balajuan toh, balajuan ini sudah jalan 10-20 pal sudah menghingal sudah kuda ini. Begitu melihatnya ada garis finish, habis-habisan punya balajuan supaya sampai ke situ. Maka ada tahu lapah laginya. Nah, sih membandingkan kayak itu bahwa manusia itu mendekati ajalnya mestinya habis-habisan dalam mengejar itu. Lalu beliau senantiasa, dan yang tersisa dari ajalku itu kurang dari yang demikian itu. Lalu beliau senantiasa atas demikian sehingga beliau wafat. Abu Musa al-Ash'ari tadi. Dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata kepada istri beliau, kuatkanlah pelanakmu, kuatkanlah pelana, kuatkanlah pijakan, kedudukan, kuatkan. Maka tidak ada di atas neraka jahanam tempat penyeberangan selain daripada siratal mustaqim itu. Jadi kada ada jalan pintas, kada ada jalan tol, kada ada jalan tembus, kada ada. Sebutingannya jalan menuju surga itu hanya ada satu jalan. Semuaan jalan situ, semuaan jalan situ. Kada kau diakalani lagi jalannya. Nah, bila kada kuat pijakannya, kada kuat kedudukannya, dia akan tergelincir di siratal mustaqim itu. Sebenarnya gejala tergelincir itu sudah ketahuan dari dihisap amal. Kan kita dihisap nih amal dulu oleh Allah. Setelah kita bangkit dari kubur, dihalau ke padang mahsyar, dihisap oleh Allah. Dihisap, ditakuni, ikam bujurkah ini, bujur, bujurkah ini, bujur, bujurkah ini, bujur. Bujurkah ikam bersedekah, bujur. Bujurkah ikam sembahyang malam tiap malam, bujur. Bujurkah ikam puasa tiap minggu, tiap hari, bujur. Itu dihitung. Nah, kita belum tahu lagi sama dengannya kayak apa kena hasil hitungan ini, cuma ngira-ngira ya banyak mana kan nih, nggak tahu lagi. Nah, nang gawatnya itu di timbangan amal. Nah, timbangan amal itu laksana hakim mencatuk palu. Hakim mencatuk palu. Nah, di timbangan amal itu kena hasil daripada hisab tadi. Hisab itu dihisab, dihitung mana baiknya, mana buruknya. Kayaknya di timbangan amal itu kelihatannya banyak mana kebaikan kita dengan kejahatan kita. Waktu dihisab itu kita kada tahu. Karena pahala itu adalah hanya Allah yang tahu. Jam bujurkah sembahyang 2 rakaat sunat subuh, bujur. Bujurkah engkau berzina pada hari anu, bujur. Kayak apa dosa zina itu beratnya, itu belum tahu kita. Kayak apa banyaknya sembahyang 2 rakaat itu pahalanya, belum tahu. Cuman yang tahu kita hanya garis besarnya. Nah, disitulah kena di mizan itulah, di timbangan amal itulah ketahuan yang sebujurnya berapa nilainya. Ada orang yang timbangan amalnya sudah barat kejahatan, banyak kejahatan. Datang ada 2 rakaat sembahyang, menang kebaikan. Nah, barat benar 2 rakaat ini sekalinya. Timbang-timbang lagi, menang pulang amal kejahatan. Kejahatan buat menang pulang kejahatan ini. Ambil ada kalimat yang baik pernah diucapkannya la ilaha illallah. Orang ini pernah mengucap la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan hadir hati. Buat kalimat la ilaha illallah sekali aja dibuat, menang pulang kebaikan tadi. Nah, jadi silih berganti timbangan ini. Di mana kena habisnya kada tahu lagi tuh. Nah, dan setiap kali kita ditimbang amal itu Rasulullah SAW pasti menghadapi. Jadi jar Nabi kalau hendak mencari aku di akhirat,
cari aku di intang timbangan amal, karena aku akan menghadapi setiap orang di antara umatku yang ditimbang amalnya. Nah, apa? Buruk, menang, atau kalah? Nah, karena apabila orang ini menang kebaikannya, Nabi kita tersenyum, Nabi kita gembira. Nah, bila orang ini berat kejahatannya, Nabi sedapat mungkin memberikan syafaat kepada orang. Nabi berikan syafaat supaya menang timbangan kebaikan. Orang ini pernah berbuat yang haram, diberi syafaat oleh Nabi, diberi syafaat oleh Nabi. Cuma ada beberapa hal yang Nabi kada mampu memberi syafaat. Antara lain adalah dosa-dosa yang bersangkutan dengan manusia. Nah, itu Nabi kada kau memberi syafaat. Itu tergantung nang hak ampunnya siapa. Nah, mati membawa penipuan, mati mengambil harta orang. Nah, Nabi menyerah toh. Ada kawan diberi syafaat ini karena ada hak orang lain. Ada hak orang lain. Kalau urusannya lawan Allah semata, Nabi bisa langsung berhubungan dengan Allah. Nabi bisa berhubungan dengan Allah. Tapi kalau manusia, nah manusianya perlu juga lawan amalnya. Inya perlu juga syafaat Nabi, inya perlu juga perhitungan amalnya. Nah, di situ nang mencelakakan manusia itu. Di situ yang mencelakakan manusia, sangkut paut dengan Bani Adam ini. Makanya tadi hutang piutang, membunguli orang, menipu orang, itu kada mudah. Nah, sudah kita tahu bahwa kita ini baik, menang. Sudah tahu pada kita ini menang kebaikan di timbangan itu, lalu kita menuju siratal mustaqim itu. Bila sudah timbangan kita ini baik, itu sudah hampir dipastikan kita selamat menuju surga itu. Cuma yang kita belum tahu apakah menuju surga itu macam kilat, apakah macam kuda yang kencang, atau macam orang yang berlari, atau orang berjalan, atau orang berkisut, itu belum tahu lagi. Pokoknya kita melihat amal kebaikan di timbangan itu menang kebaikan, diserahkan dengan tangan kanan kita menerima, pertanda kita selamat. Tinggal lagi lambat kadanya menuju surga itu nang kada tahu. Nah, kalau orang ini dalam timbangan amal itu kurang kebaikannya. Nah, kurang kebaikan. Apakah inya pasti gugur di neraka jahanam? Kada tentu juga. Karena umat Nabi kita ini kada boleh menyeberang siratal mustaqim sebelum Nabi ada di ujung timbangan menunggunya. Nah, jadi orang-orang yang kalah timbangan kebaikan itu bisa selamat dengan syafaat Nabi kita. Karena setiap kali umat Nabi ini menyeberang, itu Nabi akan mengantarkannya ke seberang sana. Nabi akan memantau perjalanannya kayak apa, jalannya sampai ke ujung atau kada. Nah, jadi jar Nabi, kalau mencari aku di akhirat, cari aku di timbangan amal. Kalau di timbangan aku kada ada, cari aku di muhara siratal mustaqim. Aku pasti ada di situ. Nah, jadi umat Nabi ini kada langsung menyebarang, kada menunggu Nabi dulu. Mungkin sudah Nabi berangkat menyebarangnya Nabi. Nah, Nabi itu melihat saya kau menyebarang. Seapa sih engkau menolong, sidin tolong, sidin bantu, sidin beri syafaat. Jadi orang yang di catatan amal itu ditimbang itu kalah kebaikan, belum tentu juga gugur di siratal mustaqim. Barangkali dia selamat dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Sebagian khalifah berkata di atas mimbarnya berkhutbah, wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah semampu kamu, sekuat tenaga kamu. Artinya semampu kamu bukan diartikan sekehendak kamu, kada, sekuat tenaga kamu. Dan jadilah kamu suatu kaum yang diteriakkan mereka lalu mereka bangun. Artinya jadilah kamu suatu kaum yang bila kalian itu dinasihati sadar.
Hendaklah kalian jadi suatu kaum yang bila diteriaki bangun. Orang tuh diteriaki bangun artinya guringnya guring biasa aja. Namun orang dikoriaki kada bangun juga guring, nah ini guring setengah mati ngarannya. Jadi jadilah kaum yang diteriaki itu bangun. Artinya bila dinasihati itu jaga. Dan ketahuilah, ujar si khalifah ini, bahwa dunia bukan negeri bagi mereka. Dunia ini bukan tempat kita. Bukan tempat kita dunia ini. Tempat kita di surga atau neraka itu. Dunia ini hanya kelaluannya. Maka carilah ganti. Carilah ganti. Karena dunia ini akan ditinggalkan. Dunia akan ditinggalkan. Carilah ganti. Dan bersiaplah bagi kematian. Maka ia kematian itu menaungimu. Kematian selalu membayangimu. Dan berangkatlah. Maka kematian bersungguh-sungguh denganmu. Dan sesungguhnya kesudahan yang dikurangi oleh sekejap mata dan dihancurkan oleh sesaat adalah patut dengan pindik masa. Umur kita ini berkurang, sekejap mata berkurang umur, sejam berkurang lagi umur kita. Dan sesungguhnya yang gaib yang didapati oleh dua perkara yang baru, yaitu siang dan malam, adalah layak dengan cepat kembali. Artinya sedetik saja sudah berkurang, sejam berkurang lagi, apalagi sehari semalam makin berkurang lagi. Dan sesungguhnya yang datang yang menempati dengan kebahagiaan dan celaka, sesungguhnya yang datang yang menempati dengan kebahagiaan surga dan celaka neraka adalah berhak bagi seutama-utamanya persiapan. Nang bakal kita datang ini ada dua aja tempatnya, kada ada alternatif, kada ada. Bila kada ke neraka, ke surga. Di lain kada ada pada itu. Nah, hal demikian itu sangat berhak untuk diulah persiapan. Sangat perlu untuk diulah, dijadikan persiapan. Maka bertemu tuh di sisi Tuhannya orang yang menasihati dirinya, mendahulukan tubatnya dan mengalahkan nafsu syahwatnya. Sesungguhnya ajalnya itu tersembunyi daripadanya. Ajal tersembunyi kada tahu, apabila kita ini mati itu kada tahu. Tepatnya itu kada tahu. Jam berapa, di mana itu kada tahu. Angan-angannya itu menipunya. Merasa lagi panjang umur itu tuh menipu itu. Dan syaitan itu diserahi, ditugasi dengannya, mengangan-angankannya dengan tobat agar ia menunda tobat. Cuma syaitan itu tugasnya menghalangi kita, menyuruh kita kaina aja bertobat dulu, macam-macam dalil alasannya. Dan menghiaskan kepadanya perbuatan maksiat agar ia mengerjakannya. Itu memang gawian syaitan, memang tugasnya syaitan. Sehingga kematian menyerang kepadanya dalam keadaan paling lupa ia dari kematian itu. Dan sesungguhnya tidak ada di antara seseorang dari kamu dan surga atau neraka selain kematian. Jarak pemisah antara surga neraka itu hanya kematian. Kalau ada lagi yang memisah. Bila kita mati, kita bertamu baik lawan surga atau dengan neraka. Tidak ada di antara seseorang dari kamu dan surga atau neraka selain kematian, bahwa bertempat kematian itu padanya. Wahai kesedihan atas orang yang lalai, bahwa umurnya itu menjadi hujah atasnya. Umur itu menjadi hujah. Umur itu akan mencela kita. Umur itu akan menjahatkan kita di akhirat.
dan hari-harinya menjatuhkannya kepada celaka. Mudah-mudahan Allah menjadikan kami dan kalian termasuk golongan orang yang tidak disumbungkan oleh kenikmatan dan tidak ditelidurkan oleh maksiat dari taat kepada Allah, dan kesedihan tidak bertempat padanya setelah kematian. Kalau sudah mati, kesedihan gak ada gunanya. Sudah mati, kesedihan untuk ada gunanya lagi. Sesungguhnya Dia maha mendengar doa, dan sesungguhnya Allah di tangannya kebaikan selama-lamanya, lagi maha berbuat bagi apa yang dikehendakinya. Itu khutbah sebagian khalifah. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan pada firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hadid, fatantum anfusakum, artinya kamu celakakan dirimu sendiri. Kita seorang yang mencelakakan diri kita. Ahli tafsir berkata dengan nafsu syahwat dan kelezatan-kelezatan. Wa tarabbastum, artinya dan kamu menunggu-nunggu. Apa yang ditunggu? Kehancuran kamu. Ahli tafsir berkata dengan tobat. Wartabtum, artinya dan kamu ragu-ragu. Ahli tafsir berkata kamu bimbang. Hatta jaa amrullah, artinya sehingga datang ketetapan Allah, kematian. Ahli tafsir berkata kematian. Wa gharrakum billahil ghurur, artinya dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh yang amat menipu. Ahli tafsir berkata syaitan. Al-Hasanul Basri berkata, bersabarlah kamu dan kukuhkanlah, karena hanya saja itu adalah hari-hari yang sedikit, dan sesungguhnya kamu hanyalah rombongan yang berhenti, yang hampir-hampir seseorang dari kamu dipanggil, lalu ia memenuhi panggilan dan tidak berpaling lagi selama-lamanya. Maka berpindahlah dengan yang baik dari apa yang di hadapan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tidaklah seseorang dari kamu berpagi-pagi, melainkan ia adalah tamu dan hartanya adalah pinjaman, dan tamu itu pergi dan pinjaman itu dikembalikan. Hari ini kita diberi kesempatan mengelola duit, mengelola harta, mengelola rumah, kebun, sebagainya. Esok bisa kada kita lagi mengelola, bisa diserahkan Allah kepada yang lain, kepada ahli waris. Nah, Abu Ubaidah Al-Baji berkata, kami masuk kepada Al-Hasanul Basri di waktu sakitnya yang beliau meninggal dunia padanya. Lalu beliau berkata, selamat datang kepadamu, wahai tamu-tamu, mudahan Allah menghidupkanmu dengan selamat dan menempatkan kami dan kamu di negeri tempat tinggal ini. Di negeri tempat tinggal ini adalah yang terang-terangan, maksudnya surga yang baik, jikalau kamu sabar, membenarkan dan takwa. Maka janganlah bahagianmu dari kabar ini, mudah-mudahan Allah merahmatimu, bahwa kamu mendengarnya dengan telinga ini dan kamu mengeluarkannya dari telinga ini. Maka barang siapa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah melihat beliau pergi pada pagi hari dan sore hari. Beliau tidak meletakkan bata di atas bata dan tidak meletakkan bambu di atas bambu, tetapi diangkat baginya bendera, panji-panji perang. Lalu beliau menuju kepadanya, bersegera, selamat, selamat, atas apa kamu naik? Kamu datang demi Tuhan Ka'bah, seakan-akan kamu dan perkara besertaan, kamu dan kematian itu besertaan. Mudah-mudahan Allah menyayangi seorang hamba yang menjadikan kehidupan itu satu kehidupan. Maka ia memakan sepotong roti yang hancur. Ia memakai pakaian yang lusuh dan jelek. Melekat dengan bumi, ia bersungguh-sungguh dalam ibadah.
ia menangis atas kesalahan, ia lari dari siksaan, dan ia mengharapkan rahmat, sehingga ajal datang kepadanya sedang ia dalam keadaan yang demikian. Asim al-Ahwal berkata, Fudail ar-Rakkasi berkata kepadaku, sedang saya bertanya kepadanya, wahai orang ini, janganlah kamu disibukkan oleh banyaknya manusia dari dirimu. Sesungguhnya urusan itu sampai kepadamu tanpa mereka. Janganlah banyaknya manusia itu melalaikan kamu dari ibadah, melalaikan kamu dari takwa. Sebab kematian itu datang tanpa peduli siapa-siapa orang yang ada di sekelilingmu. Dan janganlah kamu berkata, saya pergi ke sini dan ke sini, maka terputuslah siang daripadamu pada tidak ada sesuatu. Kalau kata kebanyakan rencana, kena ke situ, kena ke sini, kebanyakan rencana, kada beramal lagi jadinya, karena merasa panjang umur. Sesungguhnya urusan, maksudnya kematian, itu dipelihara atasmu. Dan kamu tidak melihat sesuatu sama sekali yang lebih baik dicari, lebih cepat diperoleh dari kebaikan yang baru bagi dosa yang lama. Yang paling baik kita cari, yang paling baik kita peroleh adalah kebaikan-kebaikan yang baru, menutupi, menghapuskan kejahatan-kejahatan yang dahulu. Nah, bab ketiga penjelasan tentang sakaratul maut, kesulitannya dan hal-hal yang disunnatkan padanya. Afdalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم